开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-69, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya berhadapan langsung dengan sosok legendaris Kaisar Abadi, penjaga tubuh Dodi tingkat ke-10. Meski mengerahkan seluruh kekuatan, termasuk serangan jiwa dan jurus andalannya, semua serangan Xiaoyan dipatahkan dengan mudah oleh pertahanan luar biasa milik sang kaisar. Namun, keadaan berubah drastis ketika Xiaoyan mengaktifkan lambang klan Xiao. Kaisar Abadi langsung mengenali garis keturunannya dan mengungkap rahasia besar yang telah terkubur selama puluhan ribu tahun. Ternyata, leluhur klan Xiao pernah menyelamatkan nyawanya dan menyerahkan api suci yang mengubahnya menjadi salah satu pahlawan terbesar 7 alam. Sebagai balas budi, Kaisar Abadi memutuskan menghadiahkan tubuh Dou di tingkat ke-10 kepada Xiaoyan. Tetapi, untuk mendapatkannya, Xiaoyan harus memurnikan kekuatan mengerikan yang bahkan hampir menghancurkan tubuhnya sendiri. Di luar sungai Doudi, Tetua Zhu dan Mushuzi merasakan lahirnya pemilik baru tubuh abadi. Sementara itu, ancaman dari kerajaan Xuanling semakin mendekat dan rahasia besar tentang klan Xiao serta ras jahat alam luar perlahan mulai terungkap. Apakah Xiaoyan berhasil menyelesaikan proses pemurnian dan membangkitkan kekuatan legendaris yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya? Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 竟是一些庸脂俗粉，寻觅多年。过来。 Sementara itu, di sebuah kediaman mewah milik keluarga kerajaan Xuanling, seorang pelayan melapor dengan wajah panik. Lapor, tubuh abadi di pavilion pembakaran dupa sepertinya telah didapatkan oleh salah satu murid mereka. Raja Xuanling yang berada di dalam ruangan bersama para wanitanya langsung terdiam. Belum sempat respon lain terucap, aura yang amat mengerikan mendadak meledak dari dalam ruangan tersebut. Apa? Aura dahsyat mendadak meledak dari dalam ruangan, lalu Raja Xuanling langsung muncul di hadapan pengawalnya. Tanpa basa-basi, dia mencengkeram kerah baju petugas itu, mengangkatnya dari tanah, dan menatapnya dengan tatapan garang. Ulangi lagi, seru Raja Xuanling penuh amarah, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Tubuh abadi di pavilion pembakaran dupa sudah didapatkan oleh salah satu muridnya, jawab sang pelayan yang ketakutan setengah mati. Bang! Serangkaian suara mengerikan terdengar dari dalam tubuh pengawal itu. Tanpa sempat menahan amarah seorang ahli puncak Doudi, pengawal yang belum mencapai tingkat Doudi itu pun hancur menjadi debu. Sialan pavilion pembakaran dupa, merusak rencanaku saja, seringai Raja Xuanling sambil menatap tajam ke arah pavilion tersebut. Di tingkatannya, hanya sedikit hal yang menarik minatnya, tetapi tubuh abadi adalah pengecualian. Selama ini lokasinya tersembunyi, padahal jika berhasil mendapatkannya, dia bisa menggunakannya untuk menerobos ke tingkat Doshan. Sepertinya maju ke Doshan memang sebuah keharusan. Kalau tidak, orang di balai persembahan itu bakal makin tidak puas denganku, gumamnya sebelum akhirnya sosoknya berkedip dan menghilang. Sementara itu, di pavilion pembakaran dupa, Mu Yingying, Lu Di, Mu Feng, dan Xiao Yi keluar satu persatu dari sungai Doudi, menyisakan Xiaoyan yang masih berada di dalam. Hasilnya tidak mengecewakan Mushuzi, keempatnya berhasil memperoleh tubuh Doudi tingkat 6, bahkan Mu Yingying meraih tingkat ke-7. Sepertinya tubuh abadi itu pasti milik anak laki-laki itu, Xiaoyan, kata tetua bambu perlahan. Tubuh abadi? Apa itu? Tanya Mu Yingying bingung. Sederhananya, tubuh abadi adalah tubuh Dou di tingkat 10 yang paling menakutkan di dalam sungai ini, terang Mushuzi. Sontak keempatnya tersentak kaget. Mereka sudah merasakan betapa kuatnya tingkat 6, apalagi tingkat 10. Sekarang kita hanya perlu menunggu, tambah Mushuzi yang disambut anggukan setuju dari mereka. Kakak memang masih tetap kakak, gumam Xiao Yi santai.
Di sisi lain, jauh di ruang hampa yang gelap gulita, energi gaib dan menyeramkan memenuhi sebuah altar. Dua sosok yang tak asing muncul di sana, Hong Ye dan Yu Quan. Kau yakin rencana ini punya peluang berhasil? Tanya Hong Ye ragu. 60%, jawab Yu Quan singkat. Setelah kabur dari hutan mayat Yin dan memulihkan luka-luka mereka menyusun rencana berani ini di puncak Gunung Merah. Di tengah puncak gunung, sebuah susunan rumit yang dipenuhi aura mengerikan perlahan terbentuk. Wujud manusia Yu Quan sendiri sudah hilang. Tubuhnya membusuk di berbagai tempat, tampak sangat mengerikan. Namun, demi menghidupkan kembali kekasihnya melalui kekuatan Kaisar Hantu Kembar yang jiwa bersatunya kini ada di tubuh Yu Quan, Hong Ye terpaksa menuruti rencana ini. Bersiaplah, setelah aku melahap jiwa Kaisar Hantu Kembar kali ini dan menggabungkannya dengan separuh jiwa sebelumnya, aku akan jauh lebih kuat daripada dia di puncak kekuatannya, ujar Yu Quan. Angguk Hong Ye. Dia meletakkan tubuh kekasihnya lalu berdiri berhadapan dengan Yu Quan di dalam formasi. Aku mulai, tolong jaga aku beberapa hari ke depan, kata Yu Quan sambil memejamkan mata. Seketika, aura evil meluap luar biasa. Dia benar-benar sudah mencapai puncak Dou di bintang 6. Betin Hong Ye terkejut melihat tingkatan Yu Quan yang melonjak dari bintang 5. Wush, Yu Quan mengulurkan tangannya yang lapuk dan sebuah jantung berwarna merah darah muncul di genggamannya. Jantung Kaisar Hantu Kembar, gumam Hong Ye terperanjat. Jantung itu adalah sumber kekuatan inti paling vital. Siapapun yang menyerapnya akan menjadi Kaisar Hantu kembali. Dek, dek, detak jantung merah itu bergema tajam, bahkan membuat douci di tubuh Hong Ye sempat mengeras. Tanpa ragu sedikit pun, Yu Quan membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung melahap jantung Kaisar Hantu tersebut. Aura dahsyat mendadak meledak dari puncak Gunung Merah. Tepat saat cahaya merah darah hendak membubung tinggi, susunan di bawah kaki Yu Quan menyerap seluruh kekuatan tersebut dan mengembalikannya ke tubuh Yu Quan secara berulang. Hong Ye kemudian melangkah keluar dari formasi untuk berjaga-jaga sambil menggendong tubuh kekasihnya. Entah berapa lama proses ini berlangsung, tapi aku harap kau berhasil, dan jika kau mengkhianatiku nanti, aku sudah punya rencana cadangan, bisik Hong Ye sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan puncak Gunung Merah yang kembali hening. 此乃弟子令牌，其中 1 bulan penuh telah berlalu sejak Xiaoyan masuk ke Sungai Dodi. Pada kurun waktu ini, utusan dari keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya sudah tiba di pavilion pembakaran dupa untuk memberitahukan kualifikasi memasuki kolam kerajaan Xuanling. Xiaoyan, Mu Yingying, dan Mu Feng semuanya berhak masuk. Namun, berhubung Xiaoyan belum juga keluar dari sungai, keberangkatan mereka terpaksa tertunda. Padahal 4 orang lainnya sudah keluar sejak 10 hari pertama. Tetua Zhu dan Mu Shuzi yang tidak bisa terus menunggunya akhirnya memilih pergi untuk mengurus urusan lain. Menunggu Xiaoyan lagi, tawar yang Little Yi menggema di dalam aula tempat Mu Yingying berdiri. Jangan bicara sembarangan, aku cuma mau lihat apa dia sudah keluar. Lagi pula, dia bikin kita tertunda. Padahal harusnya kita sudah pergi berendam di kolam kerajaan Xuanling. Potong Mu Yingying cepat sambil berusaha mengelak dengan canggung. Little Yi hanya terkekeh pelan. Dia tahu betul kalau Mu Yingying cuma gengsi, tetapi dia tidak membongkar kebohongan gadis itu. Menurutmu, Xiaoyan bakal baik-baik saja? Ini sudah sebulan, tanya Mu Yingying ragu. Berkat tubuh Dou di tingkat ke-7 yang didapatnya, dia kini sudah menyentuh ambang batas terobosan ke Dou di bintang 5. Dia bakal baik-baik saja. Entah kenapa aku bisa merasakan kondisi kakak. Douci di tubuhnya makin solid, sepertinya terobosannya tinggal menunggu hari, jawab Little Yi menenangkan. Semoga saja. Kalau begitu aku permisi dulu, pamit Mu Yingying dengan langkah ringan. Namun saat Little Yi memperhatikan tingkah Mu Yingying yang makin mirip gadis jatuh cinta, dia tertawa dalam hati. Hah kakak, bagaimana kau bakal menjelaskan ini ke kedua iparmu nanti, Seketika itu juga, air sungai Dodi di aula tiba-tiba memancarkan aura emas yang luar biasa kuat. Aura keabadian meruap ke seluruh penjuru sungai. Mu Yingying yang baru sampai di pintu langsung balik badan dan berlari mendekat. Kakak sepertinya keluar hari ini, ujar Little Yi mantap. Sementara itu, jauh di dalam ruang khusus sungai Doudi, Kaisar Abadi menatap sosok Xiaoyan yang diselimuti raksasa energi setinggi ratusan kaki dan aura keabadian. Hehehe, anak ini pantas saja menyatu dengan tubuh Dodi butuh waktu lama, ternyata dia punya rencana lain, gumam Kaisar Abadi terkekeh.
Sebenarnya Xiaoyan hanya butuh 10 hari untuk menyatu dengan tubuh abadi tingkat ke-10 ini. Namun sadar bahwa selama ini dia selalu bertarung di atas levelnya, Xiaoyan memanfaatkan aura murni tubuh abadi untuk memadatkan kembali fondasi Douchi-nya. Menyatukan tubuh abadi sekaligus memantapkan kultivasi, benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sudah waktunya menyeringai Xiaoyan sambil membuka matanya yang kini memancarkan cahaya keemasan. Dengan persepsi jiwanya yang tajam, Xiaoyan sadar tubuh abadi yang baru menyatu ini saja sudah sanggup menahan serangan penuh dari ahli Dou di bintang 5. Jika digabung dengan penguasa penghancur langit 7 lapisan atau teratai pemusnah, dia tak perlu gentar lagi menghadapi musuh di tingkat tersebut. Namun ada satu hal yang mengganjal. Tapi tubuh abadi ini rasanya seperti ada yang kurang, gumam Xiaoyan. Hehehe, anak muda, kau memang cerdas, sapa Kaisar Abadi yang melangkah mendekat bersama Raja Naga Emas. Di sisi lain, kedua sosok senior itu tampak saling melempar senyum penuh arti setelah berdiskusi banyak hal. Nah, apa kau merasa tubuh abadi ini belum lengkap? Tanya Kaisar Abadi. Iya senior, walau sudah berusaha maksimal, aku cuma bisa mengeluarkan kekuatan tubuh Do di tingkat 9. Untuk mencapai tingkat ke-10, rasanya ada komponen yang hilang, jawab Xiaoyan jujur. Persepsimu tepat, agar potensinya keluar maksimal, tubuh abadi harus dipadukan dengan api abadi, ungkap Kaisar Abadi dengan senyum licik bak rubah tua. Mata Xiaoyan langsung berbinar mendengar kata api abadi, bahkan teringat akan jurus legendaris tubuh emas abadi milik Kaisar Abadi. Senior, kalau boleh tahu, di mana keberadaan api abadi itu sekarang? Tanya Xiaoyan penuh hormat dan semangat. Dia pemuda yang sangat cerdas, gumam Kaisar Abadi dengan senang. Rasa sukanya bukan sekadar karena Xiaoyan berdarah klan Xiao dan keturunan senior Xiaoyun, melainkan karena wataknya yang langka. Setelah berbincang banyak dengan Raja Naga Emas selama proses penyatuan tubuh abadi, Kaisar Abadi makin yakin bahwa pemuda yang disukai tokoh puncak seperti Raja Naga Emas tentu memiliki kualitas luar biasa. Kau pasti bisa merasakannya. Saat ini aku hanyalah sisa jiwa. Dulu demi menghindari kejaran ras jahat luar wilayah, aku terpaksa menyimpan tubuh abadiku di Sungai Dou di pavilion pembakaran dupa. Namun tempat kematianku yang sebenarnya bukan di sini, terang Kaisar Abadi perlahan. Xiaoyan menarik kembali tubuh abadi yang melingkupi tubuhnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tahu arah pembicaraan ini pasti mengarah pada penyerahan warisan. Dulu saat menemukan api abadi, aku berada di Wangtianya yang terletak di benua bintang langit, lanjut Kaisar Abadi sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk paham. Benua Dodi terbagi menjadi 4. Benua roh mendalam yang paling lemah di barat, benua Doyun di timur, benua bintang langit di utara, dan benua laut luas yang terkuat di selatan. Benua bintang langit jauh lebih kuat dari benua ini. Dengan kekuatanmu sekarang, kesana sama saja cari mati, tutur Kaisar Abadi mengingatkan. Namun, tubuh emas abadi dan api abadi memang ada di Wangtianya. Begitu kau mendekat, tubuh abadi di tubuhmu akan menuntunmu. Ingat, jika belum mencapai kekuatan Do di bintang 7, jangan pernah coba-coba mengambilnya. Tatapan Kaisar Abadi tampak gelisah, seolah teringat momen mengerikan saat melahap api abadi dulu. Junior ini mengerti, jawab Xiaoyan sambil membungkuk hormat pada sosok tua yang mulai memudar itu. Haha, tidak sia-sia dulu leluhurmu Xiaoyun pernah menyelamatkan nyawaku. Jika kelak bertemu dengannya, sampaikan salamku, ujar Kaisar Abadi riang. Satu hal lagi, api suci adalah penangkal paling ampuh bagi ras jahat. Namun saat menginvasi 7 alam, mereka juga mengincarnya. Entah apa alasannya, jangan biarkan api suci jatuh ke tangan mereka. Jika api abadi sampai direbut, hancurkan dengan segala cara. Murid junior akan selalu mengingat pesan senior, janji Xiaoyan mantap. Pergilah, tugas sisa jiwaku menjaga tubuh abadi sudah selesai. Semoga pertemuan kita berikutnya membuatmu makin mengagumkan. Senyum Kaisar Abadi sebelum akhirnya sosoknya perlahan menjadi partikel emas dan sirna di udara. Ayo berangkat, ucap Raja Naga Emas yang setia mendampingi sejak tadi. Guru besar, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghidupkan kembali Kaisar Abadi? Tanya Xiaoyan berat hati. Pembangkit tenaga seperti mereka telah binasa secara mutlak. Bahkan ras malaikat yang punya sihir kebangkitan terkuat pun takkan sanggup, jawab Raja Naga Emas tenang. Xiaoyan menghela napas pasrah, lalu berbalik pergi. Seketika itu pula, aula besar Kaisar Abadi runtuh dan runtuh menjadi reruntuhan. Karena tugasnya menjaga tubuh abadi telah usai, Raja Naga Emas pun kembali menyusup ke dalam cincin di jari Xiaoyan. Boom! Di luar, Sungai Dodi mendadak memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Aura ini
Mu Yingying langsung bersiaga penuh karena merasakannya bahkan lebih dahsyat dari puncak Dodi bintang 7 milik Little Yi. "Jangan panik, itu kakak," potong Little Yi tenang sembari tersenyum. Begitu sosok keemasan Xiaoyan muncul, Little Yi melangkah maju dan menepuk bahunya santai. "Kakak akhirnya keluar juga. Kau membuat kami menunggu lama." "Semua berjalan lancar," balaskan Xiaoyan tersenyum. "Kau berhasil mendapatkan tubuh Do di tingkat ke-10? Tanya Little Yi berbinar. "Aku tidak mengecewakan harapan," angguk Xiaoyan mantap. Little Yi lalu menceritakan bahwa selama 1 bulan ini mereka berempat menyelesaikannya dalam 10 hari pertama. 3 diantaranya meraih tingkat 6, sementara Mu Yingying meraih tingkat ke-7. Pencapaian yang sudah cukup mengguncang pavilion pembakaran dupa. Di sisi lain, utusan keluarga kerajaan Xuanling juga sudah datang. "Begitu kau keluar, kita bisa langsung berangkat," tambah Little Yi. "Oh iya, Xiaoyan, tetua dari Aula Manusia yang memimpin rombongan kita menyuruhmu menemuinya begitu keluar pengasingan. Sepertinya namanya Tetua Zhu." Mu Yingying menimpali. "Tetua Zhu, ya," gumam Xiaoyan sambil mengangguk. Mereka bertiga pun melangkah keluar bersama, meninggalkan Sungai Dodi yang kembali redup dan tenang. Setelah keluar dari istana Sungai Dodi, Little Yi dan Mu Yingying kembali ke rumah 5 bambu untuk bersiap berangkat ke kolam kekaisaran Xuanling. Sementara itu, Xiaoyan langsung pergi mencari sosok tetua yang dikenal sebagai Tetua Bambu. Sebelum berpisah, Mu Yingying sempat memberi peringatan tersembunyi dengan mata berbinar misterius. "Xiaoyan, hati-hati, kudengar Tetua Bambu itu sangat eksentrik." Sembari berjalan sendirian, Xiaoyan tak kuasa bertanya-tanya sejak kapan gadis itu jadi perhatian padanya. Di sisi lain, di kediamannya di rumah 5 bambu, Mu Yingying menatap kosong ke kejauhan. "Aku tak tahu kenapa, setiap kali dekat Xiaoyan, rasa damai selalu menyelimutiku. Saudaraku, kenapa kau belum juga kembali?" gumamnya. Tanpa disadari siapapun, pupil matanya menjadi transparan dan menyalakan kobaran api biru langit yang seolah sanggup menghanguskan segalanya. 怎么都专心不起来呢？哎，都说了不吃。 Xiaoyan terus melanjutkan perjalanannya menuju wilayah Aula Surga, tempat Tetua Bambu tinggal. Mengingat posisi Tetua Bambu yang sangat dihormati oleh Mu Shuzi maupun Mu Yingying, pastilah beliau bukan orang sembarangan. Namun setibanya di wilayah Aula Surga, Xiaoyan sempat dibuat bingung oleh rumitnya gang dan jalanan di sana. Beruntung, dia sering bertanya pada murid-murid sekitar, walau dia menyadari reaksi mereka selalu canggung setiap kali nama Tetua Bambu disebut. Di sebuah persimpangan, Xiaoyan menghampiri seorang murid berpakaian hijau dengan tatanan rambut seperti cendekiawan. Namun ada aura aneh pada orang ini, kulitnya sangat putih bersih bak seorang gadis muda. "Batuk, mengapa kau mencari Tetua Bambu? Beliau tidak menerima orang asing, sebaiknya kau kembali," ujar sosok itu dengan suara jernih yang agak janggal untuk seorang pria. Melalui persepsi jiwanya, Xiaoyan langsung tahu bahwa orang di hadapannya yang bertingkah kemayu ini sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar menjadi pria. "Tetua Bambu yang memintaku datang," jawab Xiaoyan. "Tenang, tak peduli siapa identitas asli orang itu. Kau cukup kuat, nak. Tapi untuk apa berbohong di usia muda? Tetua Bambu sudah puluhan tahun tak menerima murid," sengit sosok penyamar itu dengan nada tinggi. "Kakak senior, untuk apa aku berbohong padamu?" balas Xiaoyan sedikit frustrasi. Merasakan aura ahli Dao di bintang 5 dari orang tersebut, Xiaoyan tetap menjaga kesopanan agar tidak timbul masalah. Jangan buang-buang waktuku. Kediaman Tetua Bambu belok kiri dari sini, lurus sampai ujung," jawab sosok itu lalu bergegas pergi. Sambil melangkah ke arah berlawanan, sosok menyamar itu berbisik pelan, "Aku dengar murid baru Aula Manusia dapat tubuh abadi di Sungai Dodi. Aku mau lihat siapa orang hebat itu." Xiaoyan yang tak mendengar bisikan itu hanya menggelengkan kepala melihat tingkah aneh sang wanita menyamar, lalu melanjutkan langkahnya. Tak lama kemudian, Xiaoyan tiba di ujung jalan dan mendapati sebuah rumah kayu yang memancarkan gelombang energi aneh. Saat dia menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa, dia tertegun. Rumah kayu itu ternyata memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual. Hehe, si kecil akhirnya datang juga. Sebuah suara malas mendadak terdengar dari dalam rumah kayu. Begitu mendengar suara itu, Douqi di tubuh Xiaoyan seketika mengeras. Bahkan prasasti inti gerakan ilahi di dalam tubuhnya sampai bergetar hebat. Xiaoyan tersentak, kekuatan Tetua Bambu benar-benar tak terukur. "Aku sudah menunggumu berhari-hari. Masuklah, nak." Lanjut suara malas itu seiring pintunya yang perlahan terbuka dengan sendirinya. Junior Xiaoyan memberi salam kepada Tetua Zhu.
sapa Xiaoyan hormat sambil melangkah mendekati rumah kayu. Namun begitu ia mendekat, pintu rumah kayu tiba-tiba terbuka keras dan menyemburkan hembusan angin mengerikan ke arahnya. Merasakan bahaya, Xiaoyan tak tinggal diam. Kobaran api putih susu meluap dari tubuhnya untuk menahan hantaman tersebut. Boom, boom, boom. Gelombang energi tak terlihat bergetar hebat. Namun, pertahanan api putih susunya pun mulai kewalahan menghadapi tekanan angin tersebut. Api milikmu ini tidak sederhana. Kekeh sebuah suara gembira dari dalam rumah. Tampak seorang lelaki tua kurus berpakaian sederhana keluar, yang tak lain adalah Tetua Zhu. Di sisi lain, hembusan angin aneh itu justru makin menghebat dan memojokkan Xiaoyan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung memunculkan tubuh abadi keemasannya. Tampak seorang lelaki tua kurus berpakaian sederhana keluar, yang tak lain adalah Tetua Zhu. Di sisi lain, hembusan angin aneh itu justru makin menghebat dan memojokkan Xiaoyan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung memunculkan tubuh abadi keemasannya. Desis, desis. Hembusan angin keras itu hancur bak telur membentur batu begitu menabrak sosok emas Xiaoyan. Hehe, ini benar-benar tubuh abadi. Itu cuma trik kecil untuk memancing wujud tubuhmu. Kalau hal begini saja tak bisa ditahan, kedatanganmu hari ini cuma sia-sia, ujar Tetua Zhu santai.